semua, anak-anak hebatnya Ibu Guru. Apa kabar hari ini, nak? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Kita ucapkan salam PPK dulu ya. Jadi semua ikuti Ibu Guru. Oke. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Pintar. Oke. Ya, jadi hari ini kita mau kembali belajar bersama. Namun seperti biasanya, sebelum kita belajar kita harus apa dulu? Kita harus berdoa terlebih dahulu, pintar. Ya, namun sebelum kita berdoa, kita nyanyikan dulu satu lagu yang ada di buku. Coba buka bukunya halaman 28. Jadi di situ ada lagu apa? Lagu bangun tidur, ya. Coba semua berdiri. Coba berdiri, kita nyanyi sama-sama. Coba kita lihat ini, ya. Ku terus mandi, tidak lupa mengangkat gigi. Habis mandi tolong ibu, membersihkan tempat tidurku. Coba sekali lagi. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa mengangkat gigi. Habis mandi ku tolong ibu, membersihkan tempat tidurku. Cukup ya. Sekarang semua boleh duduk, kita mau berdoa. Oke, cepat tangannya. Tidak boleh ada yang ganggu temannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sekarang kami mau belajar bersama. Tuhan Yesus kiranya menolong kami untuk bisa mengerti pelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pintar. Nah, semua hadir, nak? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Oke, semua hadir ya. Nah, hari ini kita mau kembali belajar bersama. Karena itu, Ibu Guru mohon semuanya segera mempersiapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, siapkan apa lagi, pensilnya, siapkan buku cetaknya, dan yang paling penting siapkan apa? Siapkan Alkitabnya, agar nanti kita bisa membaca Alkitab secara bersama-sama. Oke, baik anak-anak. Ibu Guru mau tanya, siapa yang mandi sebelum ke sekolah tadi? Siapa angkat tangannya yang mandi sebelum ke sekolah tadi? Ada yang tidak mandi? Ada yang tidak mandi? Oke, pintar ya, semua mandi. Nah, kenapa kita harus mandi, nak? Kenapa kita harus mandi? Agar apa? Agar tubuh kita bersih dan sehat. Jadi memang betul bahwa kita harus selalu membiasakan diri menjaga kebersihan tubuh kita. Ya. Nah, hal itu ada hubungannya dengan materi atau pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang apa?
Coba kita baca sama-sama tentang aku merawat tubuhku. Kita ulangi sekali lagi, yaitu tentang aku merawat tubuhku. Nah, ada beberapa manfaat atau tujuan kita belajar dari pelajaran hari ini. Itu yang pertama, siswa bisa menerima dan mensyukuri tubuh sebagai ciptaan Allah. Atau jadi Bu Guru ulangi, agar siswa atau agar kita bisa menerima dan mensyukuri tubuh kita sebagai ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, agar siswa bisa memiliki kepedulian dalam menjaga tubuhnya sebagai ciptaan Allah. Kemudian yang ketiga, siswa bisa memahami kegunaan anggota tubuhnya atau bisa tahu apa saja kegunaan tubuh yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir, agar siswa bisa menyajikan karya berkaitan dengan anggota tubuhnya sebagai ciptaan Allah. Oke. Nah, baik anak-anak, di awal tadi, jadi sebelum kita berdoa, kita sudah menyanyikan lagu apa? Lagu Bangun Tidur. Jadi lagunya begini, bangun tidur, ku terus apa? Mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Kira-kira lagu ini mengajarkan kita untuk apa ya? Lagu ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk merawat tubuh kita dengan baik dan juga menggunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik. Ya. Oke. Nah, kalau Ibu Guru tanya, kenapa kita harus merawat tubuh kita dengan baik? Kenapa kita harus merawat tubuh kita dengan baik? Coba semua baca ini. Semua baca. Sama-sama baca ya. Tubuhku istimewa. Coba ulangi sekali lagi. Tubuhku istimewa. Apa artinya itu tubuhku istimewa? Artinya apa? Baca lagi yang kedua. Apa ini? Tubuhku berharga. Sekali lagi. Tubuhku berharga. Jadi Tuhan sudah menciptakan kita begitu istimewa. Tuhan memberikan kita tubuh yang begitu berharga, dan karena itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Coba kita baca lagi yang ketiga. Aku rajin merawat tubuhku. Ya. Jadi karena tubuh kita istimewa, tubuh kita begitu berharga, karena itu kita harus bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada Tuhan. Caranya dengan apa? Dengan rajin merawat dan menjaga tubuh kita dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk merawat tubuh kita. Coba perhatikan gambar pertama.
Gambar apa ini nak? Coba kita lihat gambarnya. Gambar apakah ini? Apa yang dilakukan anak ini? Dia sedang apa? Mandi. Jadi kita harus rajin apa? Mandi. Berapa kali kita harus mandi dalam satu hari? Minimal berapa? 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Jadi kita harus membiasakan diri menjaga kebersihan tubuh kita dengan mandi. Ya. Kemudian perhatikan gambar kedua. Gambar apa ini? Gambar apa ini nak? Iya, jadi di gambar ini anak-anak ini sedang apa? Menggosok gigi. Jadi itu salah satu cara merawat tubuh kita, yaitu dengan rajin menyikat atau menggosok gigi. Jadi setelah makan atau sebelum tidur kita harus menggosok gigi. Kenapa? Atau agar apa? Agar sisa-sisa makanan di sela-sela gigi kita itu bisa dibersihkan agar gigi kita bisa tetap bersih dan terawat kita. Kemudian perhatikan gambar yang ketiga. Perhatikan gambar yang ketiga. Ini adalah gambar apa? Ya, gambar seorang anak yang sedang mencuci tangan. Nah, kemudian perhatikan gambar yang berikut. Ini adalah gambar apa? Ya, jadi anak ini sedang berolahraga. Jadi itu berarti bahwa kita harus berolahraga secara teratur. Jadi berolahraga itu juga bagus untuk kesehatan kita. Kemudian yang berikutnya, gambar apa ini? Gambar seorang anak yang lagi tidur. Jadi memang kita harus atau perlu istirahat yang cukup. Sempatkan tidur siang. Kalau malam pun jangan suka begadang. Jangan karena keasikan main game, keasikan nonton YouTube, nonton TV, sampai lupa untuk tidur cepat. Ya, itu namanya begadang dan itu tidak bagus untuk kesehatan kita. Dan gambar yang terakhir ini adalah gambar apa? Seorang anak lagi makan. Coba perhatikan nak. Ada apa ini? Perhatikan apa yang di piringnya. Jadi ada nasi, ada roti. Jadi bisa kita ganti dengan nasi ya. Ada daging ayam, ada telur, ada sayuran, ada buah-buahan, ada susu. Kira-kira ini makanan yang sehat atau tidak? Sehat. Bergizi atau tidak? Ya, bergizi. Jadi kita harus membiasakan diri makan makanan yang sehat dan bergizi. Jangan suka jajan sembarangan. Oke. Nah, baik. Selain dari contoh-contoh atau gambar-gambar yang Ibu Guru sudah perlihatkan tadi, jadi kita harus menjaga atau merawat tubuh kita
dengan melakukan hal-hal yang tadi, kita juga dituntut untuk selalu apa? Menggunakan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang apa nak? Yang baik. Coba Ibu Guru bilang nanti kita akan baca Alkitab secara bersama. Nah, sekarang waktunya kita baca Alkitab. Coba semua buka Yesaya. Pintar semua nak ya. Yesaya 1 ayat 16a. Yesaya 1 ayat 16a. Oke, yang sudah lancar membaca, kasih keras suaranya, kita membaca sama-sama. Yang masih mengeja, tidak apa-apa nak ya, ikuti saja. Oke, kita baca sama-sama. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Artinya apa ini? Artinya bahwa kita harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi kita dituntut untuk menggunakan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi mulai dari apa? Mata, telinga, lagi mulut, tangan, kaki, bahkan semua anggota tubuh kita harus kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Contohnya apa? Misalnya mata. Dengan mata kita bisa apa? Untuk apa? Ya, jadi untuk melihat. Jadi kita betul-betul menggunakan mata kita untuk melihat. Kita perhatikan ibu guru atau orang tua kita yang sedang berbicara, ya, melihat sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Apalagi kemudian dengan mulut kita bisa apa? Itu apa namanya? Ya, berbicara. Tapi yang harus kita ucapkan adalah apa? Atau kita harus berbicara dengan apa? Dengan sopan. Dengan apa lagi? Jujur, lembut. Tidak boleh berbicara kasar. Tidak boleh juga berbicara kotor. Ya, Tuhan senang ketika kita menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik. Kemudian apa lagi? Kemudian tangan kita gunakan untuk apa? Untuk apa? Ya, jadi bisa untuk makan, bisa untuk ya menulis, bisa kita pakai bertepuk tangan, memuji Tuhan, yaitu ketika kita menyanyi. Kita apa lagi? Kita lipat untuk berdoa sama Tuhan. Kita pakai apa lagi? Untuk membantu teman, untuk menolong orang tua, dan lain-lain. Bukan sebaliknya. Jadi tangan tidak boleh digunakan untuk mencuri, untuk memukul teman, untuk apa lagi? Untuk menampar teman dan lain-lain. Itu tidak boleh. Ya, jadi itu contoh menggunakan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, sekarang Ibu Guru mau kasih tugas. Silakan buka bukunya halaman 29. Silakan buka bukunya halaman 29. Jadi di situ ada gambar apa?
gambar seorang anak yang lagi menggosok gigi. Jadi silahkan warnai gambar itu. Nah, dengan bagus ya. Jadi silahkan dikerjakan sekarang. Nah, Ibu Guru kasih waktu 5 menit. Sebentar saja ya. Diwarnai nak. Oke, silakan. Kasih warna yang bagus nak. Yang lain tidak boleh ganggu temannya. Jadi masing-masing duduk di tempatnya dan silakan warnai gambar ini. Sudah? Sudah? Silakan bawa pekerjaannya di sini nah, di mejanya dulu. Oke. Nah, jadi itu tugas yang pertama ya. Jadi kalian sudah mewarnai gambar. Nanti Bu Guru akan langsung nilai. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan langsung salah satu cara merawat tubuh kita, yaitu dengan mempraktikkan cara menggosok gigi yang benar. Minggu lalu kan Ibu Guru sudah mengingat kalian membawa apa dari rumah hari ini? Membawa sikat gigi dan pasta gigi atau odol. Semua bawa? Semua bawa nak? Sikat gigi sama odol? Oke, pintar. Jadi kita akan keluar kelas, kita akan keluar dan mempraktekkan cara menggosok gigi yang benar. Oke. Oke nak? Kan? Ya, baik. Jadi tadi semua sudah gosok gigi ya. Jadi kita semua sudah mempraktekkan bagaimana itu menyikat atau menggosok gigi yang benar. Bagaimana perasaan kalian setelah menggosok gigi barusan? Mulutnya terasa apa? Iya, terasa segar, giginya bersih. Coba semua Bu lihat giginya. Lihat giginya. Iya, bagus dilihat kalau giginya bersih. Nah, jadi mulai hari ini semua harus rajin menggosok gigi. Semua harus rajin mandi. Semua harus apa lagi? Rajin cuci tangan. Istirahat yang cukup. Apa lagi? Gambar-gambar tadi. Berolahraga secara teratur. Lagi kita sekali makan makanan yang sehat. Nah, sebagai kesimpulan kita untuk materi hari ini, Ibu Guru mau semua kembali membaca ini. Yang pertama, kita baca keras-keras ya. Pertama, tubuhku istimewa. Tuh, saya tidak membaca. Coba ulangi. Jadi Bu Guru ucapkan, kalian ikuti. Tubuhku istimewa. Istimewa. Kemudian yang kedua, tubuhku berharga. Ulangi. Tubuhku
berharga. Kemudian yang ketiga, yang tulisannya warna hijau. Aku mau bersyukur untuk tubuhku. Bagaimana cara bersyukur? Baca lagi yang keempat, yang tulisan warna merah. Aku harus rajin merawat tubuhku. Nah, selain merawat tubuh, kita juga harus apa? Baca lagi yang tulisan terakhir. Nah, tulisan warna apa ini? Warna biru. Coba kita baca sama-sama. Aku atau kita harus menggunakan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Jelas pelajaran kita hari ini? Oke, pintar. Kalau jelas ya. Jadi tidak hanya dipelajari, tetapi harus betul-betul dilakukan. Ibu guru tidak mau lihat lagi anak ibu guru kotor-kotor. Ibu guru tidak mau lihat lagi ada yang jarang mandi, malas gosok gigi, dan lain-lain. Ya, karena kita sudah belajar hari ini bagaimana cara kita merawat tubuh kita dan bagaimana kita harus menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang baik. Nah, sampai di sini pelajaran kita ya. Kita menutup pelajaran ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk rajin merawat dan menjaga tubuh kami dengan baik. Ajar kami juga untuk menggunakan anggota-anggota tubuh kami untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekian pelajaran kita. Selamat siang dan shalom.